Episode 1721-1725. Bab 1721, Reuni. Murong Qinghe berkedip, ekspresinya kosong. Kakak Zhu benar-benar hebat, dia punya banyak wanita cantik di sisinya. Selain itu, mereka masing-masing lebih cantik dari yang lain. Baiklah, aku tak bisa biarkan kakak Chu terlalu lama bergaul dengannya, atau dia akan meniru kelakuan playboy ini. Saudara-saudara klan Qin sangat tidak senang. Kakak ipar mereka tinggal dengan wanita lain. Meskipun dia sudah menceraikan adik perempuan mereka, mereka tetap merasa seolah-olah itu adalah tamparan di wajah mereka. Milly menghela napas dan berkata, "Nak, kau benar-benar jago merayu wanita." Gadis kecil ini jelas masih perawan, tapi dia rela mengorbankan reputasinya sendiri demi menyelamatkanmu. Apa yang kau beri makan padanya? Bisakah kau hentikan ucapan sarkastismu? Zuan membentak, terlalu kesal untuk menanggapi dengan benar. Ia terharu sekaligus khawatir pada Xie Daoyun. Setelah keterkejutan awal, mereka yang ada di istana bimbingan perlahan tersadar dari keterkejutan mereka. Pei Zeng berkata, bahkan jika kalian berada di ruangan yang sama dengannya, tidak mungkin kalian bisa bersama setiap detik. Dia adalah Bupati Ras Iblis dan memiliki banyak kemampuan. Kalian tidak akan pernah mengetahuinya bahkan jika dia diam-diam melakukan beberapa hal. Temukan bab baru di n0vl.com. Tepat sekali, Nona Xie, jangan tertipu oleh orang ini. Berkolusi dengan ras Vian adalah kejahatan yang bisa membuat seluruh klanmu dieksekusi. Terlebih lagi, ini melibatkan percobaan pembunuhan terhadap yang mulia, jadi mohon pertimbangkan kembali, Nona Xie. Semua pejabat mulai berbicara, satu demi satu. Wajah Xie Daoyun memucat. Dia tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dia juga harus mengkhawatirkan orang tua dan saudara laki-lakinya, serta seluruh klan Xie. Zuan menghampiri dan menepuk bahunya sambil berkata, "Nona Xie, tidak perlu bagimu untuk berbicara seperti itu demi aku." Dia tidak bisa memanggilnya dengan nama panggilannya di depan semua orang, jadi dia sengaja berbicara untuk mengambil alih tanggung jawab darinya. Xie Daoyun menggelengkan kepalanya. Meskipun biasanya pendiam dan lembut, dia bersikeras dengan keras kepala. "Kakak Zhu, aku tahu kamu dituduh secara salah di sini, jadi tentu saja aku harus membelamu." Milly baru saja menonton seluruh adegan itu dengan geli, tetapi sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Diberi makan dengan pertunjukan kasih sayang di depan umum seperti itu benar-benar tidak enak rasanya. Raja Liang mendengus dan berkata, "Apakah kamu disakiti atau tidak, kita bisa mencari tahu nanti. Masalah hari ini sangat penting, jadi kita tidak bisa membiarkannya bertindak sesuka hatinya. Tahan dia dulu, kalau tidak, siapa tahu apa yang bisa terjadi." Meskipun Raja Liang sebenarnya dipandang rendah dalam hal kemampuan dan karakter, statusnya cukup tinggi di antara para pejabat yang berkumpul. Sekarang setelah dia berbicara, yang lain semua menyuarakan persetujuan mereka. Iklan oleh Pub Future. Banyak orang melihat sekeliling. Baru kemudian mereka menyadari bahwa Raja Qi juga telah menghilang di suatu titik. Ekspresi Biki, Pei Zeng, dan beberapa orang lainnya sedikit berubah. Mereka dapat menebak secara kasar apa yang sedang terjadi. Namun, masalah ini sangat penting, jadi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka hanya dapat menahan Zuan terlebih dahulu untuk sementara waktu. Dengan Raja Liang memimpin, yang lainnya semua menyerbu Zuan. Pei Zeng memiliki otoritas paling tinggi di antara mereka yang berkumpul, jadi dia tidak ikut campur secara pribadi. Namun, bawahannya tidak menahan diri. Para pejabat yang dapat mengikuti kaisar dalam prosesinya semuanya memiliki pangkat tinggi dan kultivasi yang baik. Jika mereka semua mengelilingi seseorang, korban mereka akan mengalami kesulitan bahkan dengan 3 kepala dan 6 lengan. Saat Zuan hendak ditangkap, terdengar suara gemuruh yang mengerikan, menyebabkan seluruh istana bimbingan bergetar. Jika bukan karena formasi khusus, kemungkinan besar istana itu akan runtuh saat itu juga. Adapun para pejabat yang mulai menyerang, wajah mereka menjadi pucat pasi dan mereka memegangi telinga mereka kesakitan. Mereka yang kultivasinya lemah bahkan mulai mengeluarkan darah dari telinga dan hidung mereka. Apakah itu skill Lion's Roar milik Ras Vian? Pei Zeng dan beberapa orang lainnya berseru, ekspresi mereka berubah. Bahkan mereka merasa ngeri setelah mendengar suara itu. Kultivasi Zuan jauh lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Orang lain berteriak, "Kau masih mengatakan kau tidak berkolusi dengan ras iblis.
Kau bahkan mempelajari keterampilan rahasia ras raja. Namun, Zuan tidak punya pilihan lain. Begitu banyak orang yang menyerangnya, tetapi dia tidak ingin menimbulkan pertumpahan darah. Pada akhirnya, hanya skill Lion's Roar yang memenuhi syarat sebagai skill area of effect yang sesuai. Mereka yang memiliki kultivasi rendah tumbang, seperti yang diharapkan. Istana bimbingan dengan cepat menjadi jauh kurang aktif. Bahkan para petinggi tidak bisa diam saja. Mereka hendak bertindak ketika Xie Daoyun tiba-tiba melemparkan jimat. Kemudian, sebuah formasi berkedip-kedip di sekitar kaki Zuan. Dia dengan cepat berteriak, "Kakak Zu, cepatlah lari." Zuan tertegun, lalu bertanya, "Bagaimana denganmu?" "Jangan khawatir, aku tidak akan berada dalam bahaya karena identitasku," kata Xie Daoyun. Dia adalah murid penting Master Yan, yang membuatnya sangat istimewa. Selain itu, kejahatan Zuan masih belum terbukti, jadi dia juga punya ruang untuk mengaku tidak bersalah. Zuan mengerutkan kening. Dia meraih tangannya dan melompat ke dalam formasi. Cahaya biru berkedip, dan keduanya dengan cepat menghilang. Pada saat yang sama, formasi itu juga berangsur-angsur bubar. Semua pejabat tampak muram. Mereka membiarkan Zuan lolos meskipun ada begitu banyak orang di sana. Pei Zeng dan bawahannya segera mengepung tempat di mana mereka berdua baru saja berada. Dia berkata dengan dingin, "Tempat ini dikunci oleh formasi pertahanan Gunung Sekte Matahari Sejati, jadi formasi transportasi ini tidak mungkin membawa mereka sejauh itu. Semuanya, cepat dan cari mereka. Kalian harus menangkap bajingan jahat itu." Banyak orang bergegas keluar untuk melaksanakan perintahnya. Namun, Meng Yi, Biki, dan beberapa orang lainnya saling berpandangan. Mereka tidak mengejar Zuan. Saat ini, mereka lebih mengkhawatirkan situasi di puncak emas. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah bahwa Kaisar adalah orang paling berkuasa di dunia. Bahkan jika terjadi rencana jahat, dia kemungkinan besar akan mampu bertahan dengan baik. Sementara itu, di daerah terpencil di hutan beberapa ratus meter dari Guidance Palace, rune biru perlahan muncul, diikuti oleh dua sosok. Mereka tidak lain adalah Zuan dan Xie Daoyun. Reaksi pertama mereka adalah melihat sekeliling mereka. Ketika mereka melihat tidak ada seorang pun yang memperhatikan daerah itu, mereka menghela napas lega. Barulah mereka menyadari bahwa tangan mereka saling berpegangan erat. Xie Daoyun menarik tangannya kembali seolah-olah dia tersengat listrik. Dia berkata dengan wajah merah, "Kakak Zu, kamu sebenarnya bisa meninggalkanku sendiri. Mereka tidak akan melakukan apapun padaku." Iklan oleh Pub Future. Zuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Kamu telah menyelamatkanku, jadi bagaimana mungkin aku meninggalkanmu dan melarikan diri sendirian?" Tiba-tiba, seseorang berkomentar sambil mencibir, "Cek cek cek, sungguh sepasang kekasih yang cengeng di sini. Apakah mungkin aku datang di waktu yang tidak tepat?" Xie Daoyun melompat ketakutan. Dia segera berbalik dan melihat dua wanita cantik berjalan mendekat. Yang satu berambut panjang yang menjuntai hingga ke punggung, sedangkan yang satunya lagi imut dan menggoda. Mereka tidak lain adalah Yun Jianyu dan Qiu Honglei, yang baru saja membuat keributan besar di Golden Peak belum lama ini. Ketika dia mengingat identitas mereka, terutama identitas iblis wanita terkenal Yun Jianyu, wajah Xie Daoyun memucat. Zuan berseru kegirangan sekaligus terkejut, "Kalian berdua tidak pergi." Qiu Honglei menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Kami sudah meminta bantuanmu sebelumnya, tetapi kamu tidak pernah kembali setelah sekian lama, jadi bagaimana mungkin kami bisa pergi? Kami menunggu kabar darimu, tetapi ternyata kamu menggoda wanita lain." Xie Daoyun berkata dengan kesal, "Nona Qiu, baik atau buruk, kita adalah sesama warga kota dari kota Brightmoon. Apakah Anda benar-benar harus berpura-pura tidak mengenal saya?" Qiu Honglei tiba-tiba memasang ekspresi, "Aha," dan menjawab, "Ya ampun, jadi itu Nona Xie. Maaf sekali, saya pasti terlalu marah sampai akhirnya mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan." Xie Daoyun terdiam. Mili merenung, "Haha, menarik. Menonton para wanita ini bertarung sungguh lucu. Bocah, menurutmu harem bisa dinikmati dengan mudah?" Zuan tercengang. Ia bertanya, "Tuan Permaisuri, bisakah Anda memberi saya kiat-kiat yang bagus? Apa yang harus saya lakukan dalam situasi seperti ini?" "Mungkin sebaiknya kau abaikan saja," jawab Mili, tampak menikmati waktu. "Oh, dan satu lagi akan datang." Zuan terkejut. Dia melihat ke arah tertentu dan melihat sosok putih perlahan melayang.
Wanita sedingin batu, kau benar-benar seperti roh yang menghantui, kenapa kau selalu ada dimanapun aku pergi? Yun Jianyu berkomentar dengan kesal. Kenapa wanita ini selalu berada di samping Ah Su? Yan Suehen menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, muridku belum keluar dari ruang bawah tanah rahasia selama ini. Aku datang ke sini hanya karena khawatir padanya. Apa hubungannya itu denganmu? Yun Jianyu merangkul Qiu Honglei dengan bangga dan berkata, maaf, murid baikku ada di sini. Yan Suehen tertegun. Dia membentak, penyihir, aku sedang tidak ingin berdebat denganmu hari ini. Tapi aku sudah siap berangkat. Jawab Yun Jianyu. Mili tidak dapat menahan tawa ketika melihat keduanya bertengkar. Ia berkata, indra keenam seorang wanita benar-benar terlalu akurat. Meskipun mereka tidak mengetahui hubungan satu sama lain denganmu, mereka secara tidak sadar tidak menyukai satu sama lain. Ia menghela napas dan menambahkan, aku benar-benar menikmati diriku sendiri kali ini. Aku hampir gila karena tidur sepanjang waktu. Sepertinya aku akan memiliki sesuatu yang menyenangkan untuk ditonton setiap hari di masa mendatang. Zuan memasang ekspresi aneh. Wanita ini tahu segalanya tentangnya, seperti yang diduga. Dia jelas-jelas sedang tidur, tetapi dia bahkan tahu tentang semua hal itu. Dia terbatuk pelan dan berkata, kita tidak punya waktu untuk bertarung sekarang. Aku ingin melihat-lihat Golden Peak. Apakah kalian punya cara agar kita bisa sampai di sana? Alis Yan Suehen yang cantik sedikit berkerut. Dia berkata, Sekte Matahari yang benar selalu menjadi nomor satu di antara sekte-sekte Tao, dan formasi pertahanan gunung mereka tidak diragukan lagi tangguh. Satu-satunya cara saya dapat menemukan cara untuk menerobos adalah jika kita dapat menemukan titik lemah. Namun, formasi pertahanan gunung Sekte Matahari yang benar belum pernah diaktifkan sebelumnya, dan tidak ada yang pernah melihatnya juga. Menemukan beberapa kelemahan mungkin, dia menghabiskan seluruh waktunya di dekat situ, menunggu Cucuyan dan yang lainnya. Keluar, awalnya, setelah mendengar bahwa Kaisar akan datang, dia tidak benar-benar ingin berinteraksi dengannya, jadi dia memutuskan untuk menjauh saja. Namun, ketika dia merasakan ledakan dahsyat dan pertempuran yang telah terjadi, dia secara alami memutuskan untuk pergi ke sana untuk melihat apa yang sedang terjadi. Yun Jianyu tercengang. Buat apa repot-repot? Kalau kita jalan bareng, aku nggak percaya kita nggak bisa ngebuka jalan. Yan Suehen memutar matanya dan bergumam, wanita yang impulsif dan bersemangat dengan terlalu banyak otot tetapi tidak cukup otak. Apa katamu? Seru Yun Jianyu, meledak dalam amarah. Zuan merasa sangat pusing. Mereka berdua memang tidak akur, mereka selalu bertengkar begitu mereka bertemu. Mili berkomentar dengan geli, keduanya dapat dianggap sebagai individu yang kuat dan terkenal di dunia prajurit, namun mereka seperti dua gadis kecil saat mereka cemburu. Menemukan cerita baru di novel Elbin C. Om. Zuan hanya bisa berkata, bukan karena mereka cemburu, tapi memang pembawaan mereka memang tidak cocok. Aku ingin melihat reaksi seperti apa yang akan mereka tunjukkan jika mereka tahu hubungan seperti apa yang dimiliki orang lain denganmu. Apakah mereka akan mulai bertengkar satu sama lain bahkan di ranjang? Mili bertanya-tanya sambil tersenyum. Seorang master seharusnya berakting seperti itu, kan? Bukankah perilakumu agak berlebihan? Zuan berkomentar dengan kesal. Aku khawatir akan kebaikanmu. Ngomong-ngomong, siapa di antara gadis-gadis ini yang sebenarnya kamu sukai? Mili bertanya dengan penuh minat. Zuan menyesal. Setelah beberapa saat, dia menjawab, saya menolak menjawab pertanyaan itu. Kawan, balas Mili sambil mencibir. Bukankah kamu hanya menginginkan segalanya? Namun, bagi seseorang sepertimu yang selalu terburu-buru, kamu bisa saja kehilangan segalanya jika ketahuan. Zuan tercengang. Dia bertanya, mengapa kamu khawatir tentang hal ini? Bukankah Zhao Han masih bertarung di sana? Iklan oleh Pub Future. Apa hubungannya pertarungannya denganku? Mili yang misterius. Wanita-wanita mulah yang harus menuangkan teh untukku dengan hormat di masa depan. Tentu saja aku harus mengawasi mereka. Zuan bertanya dengan heran, mereka akan menyajikan teh untukmu. Aku tuanmu, jadi tidakkah itu wajar? Mili menjawab, sebelum tiba-tiba menyadari apa yang dipikirkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Anak sialan, omong kosong macam apa yang sedang kamu pikirkan sekarang? Anda telah berhasil menipu Mili untuk +333 +333 +333. Xie Daoyun tiba-tiba berkata dengan lemah, aku mungkin punya cara.
Hah, yang lainnya semua menatapnya dengan ekspresi aneh. Lagi pula, bahkan para Grandmaster ini tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, Yan Suehen sendiri adalah seorang Rune Master. Namun, junior ini benar-benar punya solusi. Sekarang karena begitu banyak mata yang tertuju padanya, Xie Daoyun agak malu. Dia berkata, sebenarnya, alasan saya datang untuk menyelidiki Gunung Valet adalah untuk melihat apakah ada formasi pembunuh. Karena saya harus memeriksa banyak tempat, saya menyiapkan beberapa formasi transportasi untuk memudahkan saya bergerak. Saya kebetulan juga meninggalkan satu di dekat puncak emas. Saya akan menghancurkannya secara diam-diam sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi hari ini. Qiu Honglei tidak dapat menahan diri untuk tidak menyuarakan kebingungannya. Tetapi sekarang formasi pertahanan gunung diaktifkan, itu seharusnya membatasi semua formasi transportasi. Formasi transportasimu seharusnya juga menjadi tidak berguna, kan? Yan Suehen berkata dengan serius, saya rasa saya punya gambaran tentang apa yang dikatakan Nona Xie. Formasi pertahanan gunung ini seharusnya tidak memiliki kelemahan, atau paling tidak, seharusnya tidak dapat ditembus dalam jangka pendek. Namun dengan formasi yang telah ia ciptakan ini, kita akan memiliki celah untuk dieksploitasi. Jika kita memodifikasinya sedikit, kita seharusnya punya cara untuk melewatinya. Ia juga memiliki pengetahuan tentang formasi, jadi ia segera mengikuti alur pemikiran Xie Daoyun. Xie Daoyun mengangguk cepat. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia telah menemukan seseorang yang benar-benar memahaminya. Wajah Yun Jianyu memanas, tetapi dia segera mengganti topik pembicaraan. Kalau begitu, ayo kita mulai. Apa yang kita buang-buang waktu di sini? Yan Suehen tidak memperdulikannya. Setelah bertanya beberapa hal kepada Xie Daoyun tentang di mana dia memasang formasi transportasi, dia kemudian membahas bagaimana mereka akan melewati formasi pertahanan gunung. Sementara itu, di puncak emas, suasana sangat tegang karena Zhao Han tiba-tiba membunuh Feng Wuchang. Iklan oleh Pub Future. Ketika melihat moral timnya menurun, Zhao Jing mendengus dan tidak bisa menahan diri lagi. Aura yang luar biasa meletus. Kemegahan ilahi membubung di belakangnya dan melesat ke surga. Para pejabat sipil dan militer di Guidance Palace, yang berada di tengah gunung, semuanya gemetar. Ternyata ada aura lain di tingkatan Earth Immortal. Kaisar telah diakui secara publik sebagai makhluk abadi di bumi selama bertahun-tahun, jadi semua orang tahu tentang auranya. Namun, aura baru ini sama sekali berbeda dari yang mereka kenal. Itu sebenarnya adalah makhluk abadi di bumi yang baru saja naik ke surga. Awalnya, Biki dan yang lainnya tidak terlalu khawatir tentang keselamatan Kaisar. Namun sekarang, mereka langsung kehilangan kepercayaan diri. Di puncak emas, Zhao Han menatap Zhao Jing dan berkata, kamu telah naik ke peringkat abadi bumi, seperti yang diharapkan. Kamu telah menyembunyikannya dengan cukup baik selama bertahun-tahun. Zhao Jing berkata dengan acuh tak acuh, dalam hal bakat, aku tidak lebih buruk darimu. Kau mengandalkan keunggulan usiamu untuk merebut tahta, dan setelah itu, kau memiliki seluruh sumber daya kekaisaran untuk membantu kultivasimu. Itulah sebabnya kau menjadi orang pertama yang berhasil menembus peringkat abadi bumi. Dengan sumber daya dan waktu yang cukup, mengejarmu tidaklah terlalu sulit. Mengejarku, ulang Zhao Han sambil tertawa mengejek. Dia tampak geli, seolah-olah dia tidak benar-benar ingin berdebat. Zhao Jing merasa kesal, tetapi gengsi yang telah terkumpul selama bertahun-tahun masih ada. Dia masih tidak berani bertindak gegabah. Namun, karena kekuatan peringkat bumi abadinya menyebar dan menangkal sebagian tekanan Zhao Han, yang lain jelas menjadi lebih percaya diri juga. Sebuah istana yang megah dan indah tiba-tiba muncul di udara. Istana itu menargetkan Zuxi Cixin dan Kasim Wen yang sedang bertarung sengit. Pedang abadi, Zhao Han bergumam sambil mengerutkan kening. Namun, saat itu, Zhao Jing melangkah ke arahnya, seolah-olah ingin menghentikannya menyelamatkan mereka. Sosok yang angkuh dan transenden tiba-tiba muncul dari udara tipis. Sebuah pedang panjang yang menyerupai istana bulan terjulur keluar. Kasim Wen telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi serangan Xuan Bajing. Bagaimana mungkin dia mengantisipasi bahwa orang lain akan tiba-tiba muncul di belakangnya? Pada saat dia bereaksi terhadap apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat. Dia hanya bisa buru-buru menggunakan seni yang murni pemuda untuk melindungi punggungnya. Dia berpikir dalam hati bahwa selama dia menghindari serangan itu, Kaisar akan dapat menyelamatkannya. Namun,
Pedang abadi itu dengan tenang menusuk ke depan, dan penghalang samar di belakang Kasim Wen langsung terpotong. Kemudian, pedang panjang itu mengiris dengan kekuatan yang tak tertahankan, mengirimkan ki pedang langsung ke jantungnya. Kasim Wen meraung. Seni pemuda yang murni yang telah ia kembangkan sepanjang hidupnya meledak dengan dahsyat. Ia hanya punya satu pikiran dalam benaknya, yaitu setidaknya menyeret satu lawan bersamanya bahkan jika ia harus mati untuk melakukannya. Sayangnya, orang di belakangnya langsung mundur setelah mendekat dan tidak terluka sama sekali. Sedetik kemudian, dia muncul di samping Zuxi Cixin. Zuxi Cixin terkejut. Untungnya, Kasim Wen ada di sana untuk memberinya sedikit waktu bereaksi. Energi kematian di sekitarnya melonjak dengan ganas. Energi itu begitu pekat sehingga bahkan pengawal kekaisaran yang berada jauh pun memucat, lalu jatuh, kekuatan hidup mereka telah direbut oleh energi kematian. Ketika pedang itu mendekati tubuhnya, pedang panjang putih bersih itu langsung berubah menjadi abu-abu, seolah-olah kehilangan sifat spiritualnya. Bahkan Li Changsheng pun mengerang, jelas tidak menyangka Zuxi Cixin memiliki energi kematian yang begitu terkonsentrasi. Meski begitu, dia adalah seorang Grandmaster yang terkenal selama bertahun-tahun. Dia tiba-tiba muncul dengan kemegahan yang memukau. Di saat-saat bahaya yang mengancam, dia menarik kembali pedangnya dan menangkis sabit sang malaikat maut. Zuxi Cixin bermaksud melancarkan serangan lagi ketika ekspresinya berubah. Ketika dia melihat ke bawah ke arah dadanya, dia melihat sebuah gelang emas di sana. Gelang itu berputar dan bergetar dengan cepat setelah melesat dari belakangnya. Bab 1723, Melemahkan. Lawan Zuxi Cixin adalah Guan Chouhai, seorang Grandmaster yang sudah terkenal selama bertahun-tahun. Sementara itu, ia sendiri baru saja naik ke peringkat Grandmaster. Meskipun ia mampu berhadapan langsung dengan Guan Chouhai karena energi kematian di sekitarnya, seiring berjalannya waktu, ia tetap akan berakhir pada posisi yang kurang menguntungkan. Baru saja, dia berurusan dengan Li Changsheng untuk sementara waktu, dan mengira dia akan punya cukup waktu untuk berurusan dengan Guan Chouhai setelahnya. Akan tetapi, dia justru meremehkan kekuatan seorang Master Sekte Tao. Guan Chouhai tidak melepaskan kesempatan sekilas yang muncul dan menggunakan ban lengan Vajra kembar untuk melancarkan serangan mematikan. Gelombang energi kematian yang mengerikan tiba-tiba meletus. Bahkan para petualang hebat Li Changsheng dan Guan Chouhai harus cepat-cepat menghindar ke belakang untuk menghindar. Semua tanaman dan pohon dalam jarak lebih dari 100 meter langsung tumbuh. Sementara itu, Zuxi Cixin berada di tengah kehancuran, datar. Dia menghirup lebih banyak daripada mengembuskan napas, jelas bahwa dia akan mati. Ekspresi orang lain berubah. Ekspresi Li Changsheng serius saat dia berkata, energi kematian sebanyak ini berkumpul di sekitarmu, berapa banyak orang yang telah mati di tanganmu. Meskipun Zuxi Cixin adalah panglima tertinggi prajurit bordir dan telah membunuh banyak pejabat, tetap saja tidak mungkin dia bisa menghasilkan begitu banyak energi kematian dengan cara itu. Itu tidak akan cukup bahkan jika dia membantai setiap pejabat di istana. Zuxi Cixin tentu saja tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk menjawab. Sebaliknya, dia menoleh ke kaisar yang jauh dengan ekspresi bingung. Buddha Amitabha, mereka yang seluruh keberadaannya menyembunyikan pembunuhan akan menerima hukuman setimpal, kata Master Jian Huang sambil menyatukan kedua tangannya. Sebagai anggota Sekte Buddha, ia biasanya mengajarkan persekutuan dan bahkan mengucapkan beberapa patah kata belas kasihan kepada pelaku kejahatan besar. Namun, ketika ia merasakan energi kematian di sekitar Zuxi Cixin, secara mengejutkan, ia menyatakan bahwa orang itu pantas mati. Raja Qi menatap Zhao Han, tatapannya juga menunjukkan kebingungan. Ia berkata, kamu jelas memiliki kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Mengapa kau hanya melihat mereka jatuh dengan tangan terlipat? Zhao Han berkata dengan acuh tak acuh, dengan melatih Wang Wuxi, dia tetap berakhir dalam kondisi seperti itu. Itu berarti dia dipercayai oleh orang-orangnya sendiri, dan itu pasti orang-orang yang paling dia percayai. Dengan kesalahan sebelumnya yang harus dipelajari, bagaimana mungkin aku bisa membuat kesalahan yang sama? Ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui siapa yang benar-benar setia dan siapa yang berkhianat. Iklan oleh Pub Future. Yang lain sekarang mengerti bahwa Zhao Han khawatir Zuxi Cixin atau Kasim Wen akan mengkhianatinya, itulah mengapa dia tidak bergerak. Ketika mendengar jawaban itu, ekspresi Zuxi Cixin penuh dengan keterkejutan dan kemarahan, dia tampak berpikir, harusnya aku tahu. Kemudian,
dia tidak bisa menahannya lagi, dan kepalanya terkulai ke satu sisi. Wu Wuyan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata sambil mendesah, lagi pula, kau memang dingin dan kejam. Kau tidak bereaksi apapun bahkan setelah melihat orang-orang yang paling setia padamu meninggal. Aku selalu mendengar bahwa ada 3 jenis orang, pria, wanita, dan kaisar. Hari ini, akhirnya aku mengerti apa artinya itu. Raja Qi berkata, Tetua Agung keliru. Hanya Zhao Han yang sangat kejam. Jika aku adalah kaisar, aku pasti tidak akan bersikap begitu kejam. Dia masih membutuhkan kerjasama mereka semua, jadi dia tidak ingin ada yang menyimpan dendam. Sementara itu, utusan bordir dan pengawal kekaisaran berhadapan sengit dengan para penganut Tao yang dipimpin oleh Tetua Xuandou dan biksu kecil Jie Se yang berada jauh di sana. Mereka jelas memahami bahwa tempat ini adalah medan perang yang jauh di atas level mereka, dan hanya jejak gelombang ledakan saja akan menghapus keberadaan mereka. Karena itu, mereka tidak terlalu memperhatikan apa yang sedang terjadi. Kalau tidak, moral mereka hanya akan anjlok. Zhao Han berkata sambil mencibir, kau benar-benar pandai bicara. Jika kau berada di posisiku, tentu saja kau akan melakukan hal yang sama. Jabatan kaisar adalah kehidupan yang sepi. Aku akan membuktikan bahwa aku berbeda darimu, jawab Raja Qi dingin. Kemudian, dia menatap Wu Wuyan dan berkata, Penatua Agung, jika kau mau. Wu Wuyan mengangguk. Ia membentuk segel tangan, lalu melantunkan beberapa kata samar. Sebuah boneka jerami tembus pandang muncul di depannya. Zhao Han mencibir, kau benar-benar akan menggunakan ilmu kutukan terhadap kaisar ini. Wu Wuyan, apakah kau sudah gila? Wu Wuyan tidak menjawab. Tangannya mengeluarkan 7 jarum cahaya, dan dia menusukkannya langsung ke boneka jerami itu. Riak cahaya yang terlihat menyebar. Zhao Han baru saja menduga akan melihatnya mempermalukan dirinya sendiri, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, tubuhnya bergetar. Beberapa lingkaran cahaya hitam muncul di sekelilingnya, dan rune hitam tampak menusuk ke dalam tubuhnya. Sikapnya yang tenang akhirnya pecah saat dia berseru, mengapa ini efektif terhadapku? Dapatkan novels terbaik di novel.com. Arts by Pub Future. Wu Wuyan menunjukkan ekspresi bangga saat berkata, selama aku mengetahui informasi astrologimu dan memiliki hal-hal seperti kulit dan rambutmu, seni kutukanku akan efektif. Beginilah cara kerja keterampilan kita. Zhao Han bertanya dengan serius, bagaimana kamu mendapatkan barang-barang ini dariku? Dengan kehadiran Zhao Jing, informasi astrologinya cukup mudah dibagikan. Namun, untuk hal-hal seperti kulit dan rambut, dia selalu berhati-hati. Tidak mungkin Raja Qi bisa mendapatkan salah satunya. Bukankah Yang Mulia selalu berhati-hati terhadap hal-hal seperti itu? Lalu mengapa Anda bertanya kepada saya? Wu Wuyan menjawab sambil tersenyum. Zhao Han mengerutkan kening saat melihat Kasim Wen yang sedang sekarat. Pelayan anjing itu mengkhianati kaisar ini. Kasim Wen-lah yang selalu mengurus kebutuhan dasarnya. Jika ada orang yang bisa memperoleh hal-hal seperti itu, tidak ada orang lain yang lebih mencurigakan. Dia bahkan mulai menyesali perasaannya yang agak buruk atas pilihannya untuk tidak menyelamatkan Kasim Wen. Kalau tidak, mungkin dia akan langsung tertipu saat itu juga. Raja Qi, Master Jian Huang, Li Changsheng, dan yang lainnya semua menatap Wu Wuyan dengan kaget. Mereka tidak begitu yakin bahwa rencana seperti itu akan berhasil, namun efeknya jauh lebih besar dari yang mereka duga. Apakah ilmu kutukan para dukun benar-benar hebat sampai pada taraf seperti itu? Sebelumnya, mereka mampu mengalahkan Wang Wuxi dengan bekerja sama, jadi meskipun mereka sedikit terkejut, itu tidak sampai sejauh ini. Namun sekarang, kaisar yang tak tertandingi itu benar-benar menderita ilmu kutukan ini. Mereka sendiri tidak dapat menahan rasa gugup. Lagi pula, bagaimana mereka akan membela diri jika Wu Wuyan menggunakan keterampilan seperti itu terhadap mereka? Wang Wuxi langsung diperbudak karena keterampilan yang sama. Keterampilan yang baru saja digunakan Wu Wuyan jelas berada pada level yang lebih tinggi. Lalu, apa yang akan terjadi pada kaisar? Apakah dia akan dibunuh saat itu juga, atau apakah dia akan dijadikan budak seperti Wang Wuxi? Ketika dia melihat orang lain menatapnya, Zhao Han mencibir dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir sihir semacam itu dapat melawan kaisar ini? Seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan, dan cincin hitam di sekelilingnya segera hancur. Ekspresi Wu Wuyan yang tadinya bangga berubah drastis. Ia langsung memuntahkan seteguk darah,
dan ia tampak sedikit putus asa dan lesu. Ia sepucat mayat, dan ia bahkan tidak bisa berdiri tegak lagi. Tubuhnya jatuh lemah ke tanah. Raja Qi dan yang lainnya merasa ngeri. Mereka bahkan belum melihat Zhao Han melakukan apapun, namun tetua agung dukun yang kuat itu telah kehilangan kekuatan bertarungnya begitu saja. Wu Wuyan segera berkata, teknik rahasiaku tidak bekerja sebagaimana mestinya, tetapi dia juga tidak berhasil melewati ini tanpa cedera sama sekali. Kultivasinya telah melemah setidaknya 20% dan mungkin tidak dapat pulih untuk waktu yang singkat. Sisanya terserah padamu. Zhao Jing sangat gembira mendengar berita itu. Dia sebenarnya agak ragu ketika melihat Zhao Han terpengaruh oleh seni kutukan. Saudara kaisarnya yang tak terkalahkan tidak mungkin bisa dikalahkan dengan mudah. Sebaliknya, dia malah bertanya-tanya apakah Zhao Han sedang mempermainkan mereka. Namun, situasi ini jauh lebih masuk akal. Meskipun Wu Wuyan telah kehilangan kekuatan bertarungnya, Zhao Han juga telah kehilangan 20% dari kecakapan bertarungnya. Itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Sebelumnya, dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri dalam menghadapi Zhao Han yang tak tertandingi. Namun sekarang, dia memiliki lebih banyak kepercayaan diri daripada sebelumnya. Bab 1724, Penampakan Roh Primordial. Ekspresi Zhao Han menyiratkan es. Saat dia mengangkat tangannya, garis-garis rune hitam samar-samar terlihat di atasnya. Dia berkata, keterampilan aneh para dukun ini memang ada gunanya. Sepertinya aku meremehkanmu. Namun, jika kamu benar-benar percaya bahwa ini cukup untuk menghadapi kaisar ini, kamu terlalu naif. Begitu dia berbicara, dua garis cahaya keemasan tiba-tiba melesat dari matanya. Mereka begitu cepat sehingga yang lain bahkan tidak bisa bereaksi sama sekali. Wu Wuyan ditelan oleh cahaya keemasan dan menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai terbakar dengan kecepatan yang terlihat. Daging dan darahnya hampir seketika terbakar, hanya menyisakan kerangka. Kemudian, dalam embusan angin, mayatnya berubah menjadi abu dan tertiup angin tanpa jejak. Para konspirator di puncak emas menggigil. Sebaliknya, pengawal kekaisaran jenderal pengawal kanan Guo Zi dan utusan bordir yang tersisa mendapat dorongan moral. Sebelumnya, kematian Kasim Wen dan Zuxi Cixin telah membuat mereka kehilangan semua kepercayaan diri. Sampai-sampai mereka bahkan mulai merekrut kaisar mereka yang tak terkalahkan untuk pertama kalinya. Tetapi pada saat itu, mereka semua tahu bahwa keagungannya masih keagungannya. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Selama mereka mengikutinya, mereka pasti akan mencapai kemenangan tertinggi. Tetua Xuan Dou dan ahli Tao lainnya langsung merasakan tekanan yang jauh lebih besar. Meskipun kekuatan masing-masing dari mereka melebihi pengawal kekaisaran dan utusan bordir, lawan mereka pandai dalam serangan terkoordinasi menggunakan formasi yang cerdas, sehingga kedua belah pihak menjadi seimbang. Sekarang setelah moral pihak lain meningkat, pihak mereka sendiri berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Buddha Amitabha, seru Master Jian Huang dengan kaget dan marah. Ia menciptakan simbol Wan raksasa dan mengirimkannya ke Zhao Han. Sebenarnya, ia sudah mulai mempersiapkan gerakannya ketika Zhao Han menyerang Wu Wuyan, tetapi ia masih agak terlalu lambat. Itulah mengapa ia tampak mulai bereaksi setelahnya. Simbol Wan itu semakin membesar, akhirnya membebani Zhao Han seperti gunung. Bahkan para pejabat di Guidance Palace berhenti dan melihat ke Golden Peak. Meskipun mereka terhalang oleh formasi pertahanan gunung dan tidak dapat melihat apa yang terjadi di sana, mereka dapat merasakan tekanan yang mengerikan. Seolah-olah seluruh Violet Mountain akan hancur di bawahnya. Zhao Han misterius. Tiba-tiba, sebuah sosok emas terbang keluar dari kepalanya. Sosoknya tampak persis seperti dirinya, hanya saja jauh lebih besar. Sosok itu tumbuh dengan cepat, hampir seketika menjadi sebesar simbol Wan. Hanya dengan lambaian tangan, simbol mengerikan itu hancur berkeping-keping. Dia memisahkan roh primordialnya dari tubuhnya. Teriak Master Jian Huang sambil batuk darah. Janggut putihnya menjadi merah. Tepat saat itu, sosok emas raksasa itu mengirimkan telapak tangan yang menekan ke bawah yang tampaknya menutupi segalanya. Master Jian Huang tidak bisa lagi melihat apapun, yang tersisa hanyalah telapak tangan raksasa itu. Seolah-olah segala sesuatu yang ada di dunia telah lenyap. Sebagai pemimpin sekte Buddha, ia secara alami memiliki pelatihan dan keterampilan yang luar biasa. Namun saat itu, saya terkejut saat mengetahui bahwa saya tidak bisa membalas sedikit pun. Dia hanya bisa menyaksikan telapak tangan emas itu menghantamnya. Dia menyadari sesuatu.
Pertarungan di tingkat roh primordial dapat sepenuhnya menembus berbagai domain dan prinsip dunia, kecuali ia juga mengembangkan roh primordial. Jika tidak, dia bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk melawan. Dia merasa sangat kesal. Dia memiliki beberapa kartu truf dan mengira dia hanya memiliki satu rambut di belakang kaisar dalam hal kekuatannya. Namun, rambut itu sebenarnya tersebar di parit katedral. Dia tidak dapat menggunakan kartu trufnya dan sedang menghadapi kematian. Iklan oleh Pub Future. Tepat saat itu, Raja Qi berteriak. Kemudian, sosok emas itu pun terbang keluar dari atas kepalanya. Versi Raja Qi yang diperbesar mengacungkan tinjunya ke arah Zhao Han. Roh primordial Zhao Han mengerutkan kening, dia hanya bisa berbalik dan menangkis. Riak mengerikan menyebar keluar. Bahkan istana murni yang diliputi pun tenggelam dalam kekuatannya dan langsung hancur menjadi abu. Istana yang murni ini adalah tempat paling suci dari Sekte Matahari Sejati, simbol sekte tersebut. Formasi pertahanan paling kuat, pasti telah terbentuk di sana. Selain itu, tempat ini juga merupakan tempat di mana Wang Wuxi biasanya tenggelam dalam pahlawan. Disitulah ia menyerap esensi matahari dan bulan serta memberikan manfaat ungu. Oleh karena itu, para penganut Tao selalu menganggapnya tidak mungkin rusak. Namun, di hadapan gelombang ledakan dari dua ahli bumi abadi, tempat ini pun tak dapat bertahan sesaat. Ekspresi Li Changsheng dan para Grandmaster lainnya berubah. Mereka semua mengeluarkan senjata ajaib mereka untuk melindungi diri. Namun, mereka terlalu dekat dan tidak memiliki banyak keyakinan dalam menghentikan kekuatan pertempuran antara para dewa bumi. Tepat saat itu, suara lonceng yang panjang dan larut-larut memenuhi udara. Kemudian, sebuah lonceng perunggu raksasa turun dari atas, mengundang semua orang di Golden Peak. Ketika energi mengerikan itu bersentuhan dengan lonceng raksasa itu, lonceng itu bergetar hebat dan berdenting dalam gelombang yang luar biasa. Gunung Valet mulai bergetar dan bergemuruh. Burung-burung yang tak terhitung jumlahnya di hutan terbang menjauh karena terkejut. Para pejabat yang terjebak di tengah gunung menjadi pucat karena ketakutan. Mereka yang memiliki tingkat pelatihan lebih tinggi hanya merasakan perut mereka bergejolak, sementara mereka yang memiliki tingkat pelatihan lebih rendah memuntahkan darah dan pingsan di tempat. Istana bimbingan juga mulai mengeluarkan suara-suara aneh, dengan ubin dan balok jatuh. Tidak seorang pun berani untuk tetap berada di dalam. Sementara itu, Zuan dan para wanita sedang meneliti cara melewati formasi pertahanan gunung. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, ekspresi mereka semua berubah. Xie Daoyun memiliki kultivasi terendah di antara mereka. Wajahnya pucat dan tubuhnya bergoyang maju mundur, dan dia tampak akan jatuh. Namun, Zuan dengan cepat memegang tangannya dan memasukkan sejumlah besar ki. Hanya dengan cara itu dia bisa melindunginya dari cedera apapun. Beberapa saat kemudian, bunyi dering yang dapat membuat pembuluh darah seseorang meledak akhirnya sedikit mereda. Ekspresi Zuan sangat serius saat dia bertanya-tanya, lonceng macam apa itu? Mengapa begitu hebat? Namun, siapa yang mengira bahwa sebelum dia sempat menerima jawaban, dia merasakan gelombang niat membunuh yang samar. Zuan secara naluriah mendongak dan menemukan bahwa semua wanita lainnya sedang melotot ke arahnya sambil memegang tangan Xie Daoyun. Anda telah berhasil menipu Yan Suhen untuk +111 +111 +111. Iklan oleh Pub Future. Anda telah berhasil menipu Yun Jianyu untuk +111 +111 +111. Anda telah berhasil menipu Qiu Honglei untuk +111 +111 +111. Visit Nove 3 Pon. Endcom untuk novel baru. Xie Daoyun tiba-tiba menyadari sesuatu dan segera menarik tangannya kembali. Wajah cantiknya memerah. Namun, hal itu justru membuat Zuan berada dalam posisi yang lebih canggung. Millie hampir tertawa terbahak-bahak. Ia berseru, hebat sekali, hebat sekali. Bagaimana nasib bahagia seorang pria dengan banyak pasangan bisa dinikmati dengan mudah. Untungnya, Yan Suhen angkat bicara untuk meredakan kecanggungannya, dengan berkata, itu kemungkinan besar adalah senjata tingkat Dewa Istana Ketenangan, lonceng ketenangan. Tampaknya rencana jahat terhadap kaisar ini cukup dalam, sampai-sampai mereka harus menanggung akibat yang mengerikan setelah terungkap. Fakta bahwa mereka mengeluarkan lonceng ketenangan berarti mereka sudah tidak punya pilihan lagi. Yun Jianyu melihat ke arah Istana Emas dan berkata, rasanya seperti ada dua orang abadi bumi yang sedang bertarung. Pertarungan itu seharusnya sudah mendekati klimaksnya. Qiu Honglei berkata dengan lemah,
Aku agak khawatir apakah ini saat yang tepat untuk pergi ke sana, kita mungkin akan mendapat masalah. Tak seorang pun mengolok-oloknya. Karena apa yang dikatakannya memang benar. Yun Jianyu bertanya dengan serius, wanita sedingin batu, butuh berapa lama lagi bagimu untuk menghancurkan formasi itu? Tidak mungkin formasi pertahanan gunung yang hebat ini dapat dihancurkan sepenuhnya dalam waktu singkat. Namun, jika hanya untuk membuat pintu kecil agar kita bisa melewatinya, maka waktu sekitar 1 batang dupa seharusnya sudah cukup, jawab Yan Suehen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xie Daoyun. Gadis ini benar-benar jenius dalam formasi. Tanpa bantuannya, hal seperti itu mungkin tidak akan semudah ini. Zuan berkata, kalau begitu, mari kita lakukan itu dulu. Kita lihat apakah ada kesempatan yang cocok untuk menyeberang setelahnya. Para wanita itu mengangguk, setuju dengan rencananya. Lagi pula, jika ada peluang bagus di sana dan mereka melewatkannya karena tidak melakukan apapun, mungkin hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Di puncak emas, sebuah lonceng kecil dan indah di tangan Master Jian Huang berputar dengan cepat. Yang paling besar di udara adalah proyeksinya. Dengan perlindungan lonceng itu, semua yang hadir di puncak emas setidaknya berhasil menyelamatkan nyawa mereka. Bahkan pengawal kekaisaran dan utusan bordir juga ikut serta. Itu tidak dapat dihindari, karena para penganut tahu terjerat dengan mereka dan tidak akan berpisah untuk beberapa waktu, jadi dia harus menyelamatkan mereka semua. Raja Qi sedikit terhuyung. Dia jelas bukan tandingan Zhao Han. Ketika Master Jian Huang melihatnya, dia melafalkan beberapa sutra Buddha. Kemudian, seorang Buddha raksasa tiba-tiba muncul di belakangnya, melesat ke awan untuk melawan Zhao Han. Bab 1725, Pengepungan. Li Changsheng dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Master Jian Huang mampu menjaga rahasia ini dengan baik. Apakah dia sebenarnya juga seorang yang abadi di bumi? Mereka segera menyerah pada pikiran itu, karena mereka tidak merasakan tekanan yang hanya dimiliki oleh makhluk abadi di bumi. Mereka semua adalah Master Sekte, jadi mereka dengan cepat memahami hukum alam di balik keterampilan tersebut. Ini mungkin metode rahasia Sekte Master Jian Huang, atau mungkin dia meminjam kekuatan senjata ilahi yang memungkinkannya untuk sementara menghasilkan proyeksi Buddha yang mirip dengan roh primordial. Itu bisa bertarung sementara di tingkat makhluk abadi di bumi. Namun, ketika mereka melihat ekspresi pucat Master Jian Huang, mereka menyadari bahwa keterampilan itu pasti memiliki konsekuensi serius. Lebih jauh lagi, itu hanya berarti dia memiliki hak untuk bergabung dalam pertarungan. Kekuatan proyeksi yang sesungguhnya masih belum sebanding dengan kekuatan abadi bumi sejati. Benar saja, proyeksi Buddha itu kuat dibandingkan dengan mereka, tetapi ketika berhadapan dengan roh primordial Zhao Han, proyeksi itu terhuyung-huyung hanya dengan 1 kali serangan. Proyeksi itu bergetar hebat dan hampir hancur di tempat itu. Untungnya, Raja Qi segera datang sebagai kekuatan utama untuk menghentikan Zhao Han. Kemudian, dia hampir tidak mampu menstabilkan situasi sedikitpun dengan bantuan proyeksi Buddha. Kedua belah pihak ternyata berimbang di atas awan. Sulit untuk mengatakan pihak mana yang akan menang. Di bawah, Li Changsheng dan yang lainnya terkejut. Mereka semua melihat ke arah tubuh Zhao Han di tengah. Meskipun mereka bukan makhluk abadi di bumi, mereka tetap menguasai Sekte Tao dengan banyak keterampilan dan sumber daya yang kuat. Mereka tahu bahwa tubuh itu sangat lemah setelah roh primordialnya pergi. Jika tubuh dagingnya hancur, selama seseorang bukan makhluk abadi sejati, roh primordialnya juga akan menghilang tidak peduli seberapa kuatnya. Tentu saja, biasanya, makhluk abadi di bumi tidak akan takut dengan hal seperti itu. Lagi pula, begitu roh primordial muncul, itu tidak akan bisa dihentikan. Musuh mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekati tubuh mereka. Namun, keadaan kini berbeda. Roh primordial Zhao Han tengah bertempur di atas awan dan ditahan oleh Raja Qi dan Master Jian Huang. Para pengawal kekaisaran dan utusan bordir sedang sibuk. Zuxi Cixin dan Kasim Wen juga telah meninggal, jadi tidak ada yang melindungi tubuhnya. Ketika menyadari hal itu, Li Changsheng tidak dapat menahan diri lagi. Ia berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menyerang tubuh Zhao Han. Pedang abadi di tangannya menghasilkan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, hampir seketika tiba di samping Zhao Han. Tubuh seorang bumi abadi itu kokoh, tetapi ia yakin bahwa tanpa roh primordial, tidak peduli seberapa kokohnya, ia tidak akan mampu menghentikan pedang abadi miliknya. Iklan oleh Pub Future. Namun,
Saat pedangnya hendak menembus dahi Zhao Han, mata tertutup Zhao Han tiba-tiba terbuka. Dia menatap Li Changsheng dengan tajam. Li Changsheng menggigil. Dia tidak sempat memikirkan mengapa Zhao Han masih memiliki kesadaran meskipun roh primordialnya sedang bertarung di atas. Reaksi pertamanya adalah menghindar dengan cepat sambil menggunakan keterampilan terkuatnya. Formasi pertahanan muncul satu demi satu di hadapannya. Namun, semuanya sudah terlambat. Zhao Han mengangkat jari-jarinya dan menghentikannya dengan tepat, mencengkeram tubuh pedang aslinya. Lalu, tangan lainnya menekan ke depan dengan lembut. Formasi pertahanan itu seperti tahu yang hancur lapis demi lapis. Akhirnya, dia menyentuh dada Li Changsheng. Li Changsheng langsung merasa seperti disambar petir. Tubuhnya melayang ke kejauhan membentuk busur, sebelum jatuh ke tanah sekitar belasan meter jauhnya. Xuan Bajing dan Guan Chouhai, yang memiliki ide serupa, segera berhenti bergerak. Kemudian, mereka mundur dengan cepat, keringat dingin mengalir di punggung mereka. Jika mereka yang berada di garis depan, mereka akan berakhir seperti Li Changsheng. Ketika mereka memikirkan kekuatan kaisar, kedua Grandmaster, yang biasanya sombong dan mementingkan diri sendiri, merasakan gelombang keputusasaan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk terus mundur. Mereka bahkan memiliki pikiran untuk mundur dan menyerah. Bagaimanapun, sementara Zhao Han ditahan oleh Raja Qi dan Master Jian Huang, mereka dapat melarikan diri terlebih dahulu. Dengan begitu, setidaknya mereka dapat mempertahankan kehidupan mereka. Tepat saat itu, Li Changsheng menopang dirinya dengan kedua tangannya dan menopang tubuh bagian atasnya sambil gemetar. Ada sehelai darah di sudut bibirnya. Dia pucat pasi, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Dia meraung dengan kekuatan listrik, tubuhnya saat ini hanya dikendalikan oleh jiwa yin, tidak memiliki kekuatan aslinya. Jangan takut, semuanya. Tingkatan master dibagi menjadi 5 tahap pahlawan, esensi, inti, kekuatan, dan bentuk fana udara. Di atasnya adalah bentuk kebijaksanaan. Setelah mencapai level itu, seseorang akan menjadi Grandmaster. Alam kultivasi berikutnya setelah itu adalah bentuk peningkatan. Pada tahap ini, seseorang akan menghasilkan jiwa yin. Jiwa yin ini masih agak lemah dan hanya dapat meninggalkan tubuh untuk sementara waktu. Selain itu, ia takut pada matahari. Begitu seseorang mengolah jiwa pertama dari 3 jiwa abadi, jiwa kehidupan, jiwa yin akan menjadi kuat dan tidak lagi takut pada matahari. Jiwa itu dapat melekatkan diri pada suatu objek, sehingga seseorang dapat menggunakan pedang terbang untuk memenggal kepala seseorang dari jarak ribuan juta. Akan tetapi, jiwa yin tidak memiliki bentuk nyata, dan tidak dapat berinteraksi dengan dunia fisik. Jiwa itu perlu meminjamkan orang atau benda lain untuk berinteraksi dengan dunia. Akhirnya, setelah seseorang mengolah jiwa bumi, ia akan menghasilkan jiwa yang sama sekali berbeda dari jiwa yin. Jiwa yang memiliki bentuk fisik, dan tidak jauh berbeda dari orang sungguhan. Di atasnya adalah pelatihan jiwa benteng. Yang lebih tinggi darinya adalah roh primordial. Baru saja, Zhao Han telah mengungkapkan roh primordialnya. Sementara itu, para Grandmaster ini semuanya adalah tokoh papan atas dengan kebanggaan tersendiri di dunia kesatria. Mereka semua secara alami mengembangkan jiwa yin. Jika Zhao Han hanya memiliki jiwa yin di tubuhnya, mereka tidak akan takut sama sekali. Iklan oleh Pub Future, Guan Chouhai dan Xuan Bajing tercengang saat mendengarnya. Jika hanya jiwa yin, meskipun kaisar dapat mengandalkan tubuh abadi bumi dan jiwa batinnya, membuatnya jauh lebih kuat daripada Grandmaster jiwa yin biasa, itu tidak sampai pada titik di mana mustahil untuk menang. Namun, mereka tidak begitu mempercayai kata-kata itu. Mereka khawatir Li Changsheng hanya berkata demikian karena dia takut tidak dapat melarikan diri setelah terluka parah, dan tidak takut melihat mereka melarikan diri. Saya hanya bisa mengatakan hal seperti itu untuk menipu mereka agar menyia-nyiakan hidup mereka. Ketika Li Changsheng melihat tatapan mereka berkeliling, dia langsung menebak apa yang mereka pikirkan. Dia berteriak, "Ayo, berpikirlah dengan kepala kalian, jika dia dalam kekuatan penuhnya, bagaimana mungkin aku masih hidup setelah menerima pukulan darinya?" Guan Chouhai dan Xuan Bajing saling berpacu. Mereka berdua sepakat dengan alasan itu. Bagaimanapun, pada titik ini, tidak mungkin Zhao Han akan menahan diri. Namun Xuan Bajing masih memiliki keraguan. Ia berkata, namun ia masih memiliki jiwa yang. Simbol keabadian bumi adalah pengembangan jiwa yang berunsur yang. Lebih jauh lagi,
Apa yang telah melompat ke langit sebelumnya jelas merupakan roh primordial yang bahkan lebih kuat. Jika masih ada jiwa yang berunsur yang di dalam Zhao Han yang belum pergi, mereka benar-benar akan membuang nyawa mereka dengan sia-sia. Li Changsheng mengerutkan kening dan berkata, entah mengapa, baru-baru ini, aku tidak bisa merasakan keberadaan jiwanya. Mungkin karena Raja Qi dan Tuan Jian Huang menyibukkannya, jadi tidak bisa melakukan dua tugas. Jika Zuan hadir, dia akan segera menyadari bahwa di makam West Han, dia telah membunuh jiwa yang sangat berenergi itu. Orang-orang ini tidak mengetahui keseluruhan cerita dan hanya bisa menduga bahwa Raja Qi dan yang lainnya sedang merencanakannya. Bagaimanapun, Raja Qi juga seorang abadi di bumi. Sekarang setelah dia bertarung dengan kekuatan penuh, Zhao Han bahkan tidak bisa menyimpan jiwa yang berenergi di dalam tubuh dagingnya. Lebih jauh lagi, bersama dengan proyeksi Buddha yang diciptakan oleh Master Jian Huang, perhatian Zhao Han harus difokuskan ke sana. Li Changsheng melanjutkan, saya terlalu terburu-buru dan belum memahami hal-hal itu. Saya tidak cukup percaya diri. Jika saya berhadapan langsung dengannya, saya tidak akan kalah secepatnya. Kalian semua masih punya kesempatan. Ketika dia melihat mereka masih ragu-ragu, dia melanjutkan dengan marah, situasi macam apa yang sudah kita hadapi. Dan kalian semua masih bersikap takut pada hal sekecil apapun. Jika kita kalah, kalian semua akan mati dengan menyedihkan, jadi mengapa tidak berjuang habis-habisnya saja? Guan Chouhai dan Xuan Bajing adalah individu luar biasa dari generasi mereka. Setelah merasa khawatir, mereka kembali sadar. Mereka tahu bahwa ada kesempatan untuk melarikan diri, tetapi itu berarti mereka akan terus-menerus melarikan diri dari istana seperti tikus. Baik itu sekte kesedihan surgawi atau sekte Kunlun Void, mereka pasti akan sembuh. Kedua Grandmaster itu akan dikutuk oleh sekte mereka sepanjang sejarah. Inilah satu-satunya kesempatan mereka untuk mengalahkan Zhao Han. Oleh karena itu, mereka saling berpatroli, dan keduanya menyerang Zhao Han. Guan Chouhai melepaskan banyak ban lengan dari tangannya, yang diarahkan langsung ke kepala Zhao Han. Xuan Bajing mengeluarkan 8 pedangnya untuk menyerang berbagai organ vital Zhao Han. Ekspresi Zhao Han menjadi dingin. Dia mengeluarkan 2 sosok untuk menghadapi serangan kedua itu. Mata Guan Chouhai dan Xuan Bajing tiba-tiba menyipit, karena mereka menemukan bahwa sosok kedua itu adalah klon identik dari diri mereka sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa sosok kedua itu sebenarnya membawa senjata yang sama. Yang satu memiliki 1 set ban lengan Vajra, sementara yang lain memiliki 8 pedang yang lebih kuat di sekelilingnya.